Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jumatunisa Almawadah dengan nomor induk mahasiswa 2019-07-346. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Langsung saja. Judul dari proposal penelitian saya adalah Strategi Literasi Pasar Modal Syariah untuk Kalangan Milenial. Latar belakang masalah, di sini saya mengambil latar belakang masalah seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal merupakan instrumen penting dalam perekonomian, dikarenakan pasar modal ini menjadi media untuk menjembatani pihak-pihak yang membutuhkan modal dan kelebihan modal, sehingga seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi konvensional maupun pertumbuhan ekonomi syariah, pasar modal ini terus mengalami penyesuaian sehingga dapat mengakomodir seluruh jenis investor, salah satunya dengan adanya pasar modal syariah yang prinsipnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Nah, perkembangan perekonomian syariah ini telah memberikan pengaruh besar kepada industri keuangan di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena keuangan syariah sendiri mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang berdiri, termasuk dengan pasar modal syariah. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi, mengaku bahwa meski di tengah pandemi ini masih terjadi, namun tidak menyurutkan permintaan dan penawaran di sektor pasar modal syariah di Indonesia. Beliau mengutarakan pendapat bahwa instrumen suku ini terus terbit dari sisi korporasi, di mana di tengah pandemi ini sudah lebih dari 77 triliun fundraising di pasar modal syariah di Indonesia, katanya saat workshop perbankan syariah. Nah, hal ini tentu akan memacu literasi keuangan syariah yang akan mendorong kepada pemulihan nasional. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pasar modal syariah ini menjadi ujung tombak alternatif pendanaan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui sukuk negara akan dikorporasi dan memanfaatkan pasar modal. Selain itu, ada lebih dari 30 triliun suku baru di tahun ini dan 830 triliun jumlah suku dari negara seluruh suku yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, dilihat dari sisi reksadana yang terus mengalami peningkatan, dia mencatat aset under management reksadana konvensional itu hanya tumbuh sebanyak 7%, sedangkan reksadana syariah tumbuh hingga 30%. Nah, jumlah investor syariah juga terus naik ke 5 tahun belakangan ini, tumbuh 6 kali, yaitu sebesar 570% yang tercatat, dan betul-betul membuka rekening dana terpisah sebagai syariah. Ada 78.000 investor saham syariah. Nah, pengembangan pasar modal syariah di era milenial juga ini akan dilakukan dengan mengembangkan efek instrumen syariah. Bagaimana untuk produk di pasar modal syariah sendiri saat ini sudah berjalan dan memenuhi peraturan serta perangkat yang baik di tingkat PJOK maupun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, selain itu, pasar modal juga akan terus mengembangkan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan produk syariah yang sudah ada. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan syariah, selanjutnya membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi pasar modal syariah di era milenial. Selanjutnya, bagaimana strategi literasi pasar modal syariah di era milenial. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi strategi untuk melancarkan strategi literasi pasar modal syariah di era milenial. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar modal syariah di era milenial. Selanjutnya,
untuk mengetahui apa saja strategi literasi pasar modal syariah di era milenial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja implementasi strategi yang bisa dilakukan untuk melancarkan strategi literasi pasar modal syariah di Indonesia. Luaran program yang pertama, luaran ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia untuk saat ini. Selanjutnya, luaran program yang diharapkan dalam penelitian ini adalah munculnya sebuah literasi baru mengenai apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, luaran program yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya pertimbangan dari pihak lembaga keuangan, para investor, nasabah, dan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi yang telah diberikan demi melancarkan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat agar dapat mengetahui kondisi pasar modal syariah di Indonesia sekarang itu seperti apa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan potensi lembaga keuangan dan masyarakat dalam memberikan literasi strategi baru guna meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian yang terakhir adalah penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi lembaga keuangan dan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi literasi yang telah ada untuk mengembangkan industri pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu strategi literasi yang bisa diberikan untuk mengembangkan pasar modal syariah di era milenial. Ada beberapa poin yang saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah dan mendorong perkembangannya. Yang kedua, mendorong perkembangan serta penciptaan produk-produk modal berbasis syariah. Yang selanjutnya, menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan produk syariah. Selanjutnya, membuat perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal syariah memiliki kinerja dan perkembangan yang bagus sehingga terciptanya pasar modal syariah yang ramai akan investor. Selanjutnya, mengoptimalkan perkembangan reksadana syariah yang memiliki variasi yang beragam bagi nasabah. Dan yang terakhir, adanya pengembangan sumber daya manusia di era milenial ini dalam hal pengedukasian mengenai bagaimana pasar modal syariah saat ini. Selanjutnya, untuk melancarkan berjalannya strategi yang tadi yang di atas yang sudah dibahas, ada beberapa implementasi strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi di pasar modal syariah agar akuntansi di pasar modal ini lebih tertata. Selanjutnya, melakukan sosialisasi penerapan syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Selanjutnya, mengembangkan produk pasar modal syariah yang telah ada. Selanjutnya, menciptakan produk pasar modal yang berbasis syariah tetapi dengan inovasi yang terbaru. Selanjutnya, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal antara regulator, MUI, dan pelaku pasar. Dan yang terakhir, memberdayakan sumber daya manusia di era milenial untuk belajar, bahkan mungkin bisa ikut serta dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dan dikelola secara deskriptif. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. ADS sendiri ini merupakan suatu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan jurnal dan wawancara.
Dan untuk wawancara dilakukan secara online dengan salah satu mahasiswa ekonomi syariah. Yang selanjutnya data akan dianalisis dengan melalui 3 proses. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Untuk teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah menggunakan triangulasi sumber. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah laporan dari Direktur Bursa Efek Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.